CU yang sehat itu menurut saya kalau anggotanya itu terdidik, mengerti dan tahu apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Yaitu 3M. Nah, 3M itu apa? Mungkin dalam pendidikan ini seringkali disebut, yaitu menabung, meminjam, dan apa? Mengangsur. Ya. Sehingga kami bisa mencermati, menelaah perkembangan daripada CU Raharjo. Rapat anggota tahunan KSPCU Raharjo tahun buku 2023 terlaksana pada hari Minggu 25 Februari 2024 di Aula Kristus Raja. Sebanyak kurang lebih 200 anggota hadir dalam acara tersebut. Pengurus CU Raharjo juga mengundang perwakilan dari dinas terkait yakni Puskopdit, Jatim, serta Kepala Dinas, Koperasi UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya. Romo Hardo selaku pelindung KSP CU Raharjo di dalam sambutannya menyampaikan beberapa pesan dan harapan bagi pengurus dan anggota agar ke depan CU Raharjo semakin baik. Berikut liputan selengkapnya berjalannya acara. Juga akan menyimak sambutan dari pelindung KSP Kredit Union Raharjo. Untuk itu kami mengundang Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM untuk dapat menyampaikan sambutannya. Monggo Romo, dipersilakan. Boleh kita kasih aplaus untuk pelindung KSP CU Raharjo kita bersama. Dipersilahkan Romo, monggo. Sambutan. Kaget saya, belum sudah suruh sambutan. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan selalu melindungi kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah sebuah sambutan kecil gitu aja. Saya senang bisa ketemu Pak Pujo lagi dari Dinas Koperasi Pemerintah Jawa Timur ya Bapak ya. Surabaya sama Pak Sulis. Pak Sulis ini dari Puskopdit Malang, Jawa Timur. Ya, saya sangat mendukung CU Raharjo atau Puskopdit Kredit Union Raharjo ini yang hari ini mengadakan RAT. Bahwa CU yang baik itu adalah CU yang sehat, bukan CU yang banyak anggotanya. Percuma banyak anggota tapi tidak sehat. CU yang sehat itu menurut saya kalau anggotanya itu terdidik, mengerti dan tahu apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kalau anggota CU itu tahu tanggung jawab dan kewajibannya, CU itu sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Maka saya berharap sebagai Romo Paroki di sini sebagai pelindung, maka mari semua anggota ini menjadi anggota CU yang benar-benar mau belajar menjadi lebih baik, lalu juga kita menjadi anggota CU yang sehat, karena kadang-kadang kita tergoda untuk tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, kadang kita tidak mau untuk disiplin bertanggung jawab dengan tugas-tugas tanggung jawab kita. Maka kalau ingin CU itu sehat, maka kita harus menyehatkan diri sendiri dulu, jadi anggota yang baik. Anggota yang baik itu kunci CU sehat. Lalu pengurus ini kan para alumni pensiunan karyawan bank ya. Nah ini, yang pakai batik seperti saya itu semuanya karyawan bank dulu, kecuali saya. Ya. Kalau di bank itu, beliau-beliau ini ngurusi uangnya pengusaha besar. Pengusaha besar yang bisa simpan pinjam di bank. Tetapi kalau di koperasi kredit union simpan pinjam, orang kecil bisa jadi anggota bank, anggota CU ya. Maka sekarang saya berharap pengurusnya juga mulai merubah cara hidup melayani anggota dengan sebaik mungkin, karena bank itu miliknya para bos, kalau CU itu miliknya para anggota. Sekecil apapun, bahwa CU itu miliknya kita bersama, milik anggota. Maka
kita dipercaya oleh Tuhan mengelola miliknya anggota yang pada umumnya orang sederhana, orang kecil. Ya, semangat inilah yang ingin ditanamkan di dalam CU, kumpulan para anggota menghargai orang kecil, tetapi kita bisa saling dipercaya untuk meningkatkan ya kesejahteraan hidup bersama. Seperti tema tahun ini ya, ratnya kita ingin sejahtera bersama. Langsung saja kami boleh undang untuk tampil ke depan Bapak Sulistiana selaku pengawas Puskopdit Jatim untuk boleh menyampaikan sambutan. Kita boleh kasih aplaus untuk Bapak Sulis. Dipersilahkan Bapak. Baik, yang saya hormati juga dari Ketua Pengurus serta jajarannya dari pengawas, penasihat dan juga dari para anggota CU Raharjo. Pada hari ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan yang mana bahwasanya kita dapat hadir di sini menghadiri hajat besar kita, yaitu rapat anggota tahunan. Dan rapat anggota tahunan ini ya menjadi kewajiban dan harus. Ya, harus. Karena apa? Karena ini ya memang bentuk pelaporan pertanggungjawaban kepada anggota yang memiliki koperasi ini. CU ini adalah anggota, maka anggota ya berhak mendengarkan laporannya tiap tahun. Nah, maka pada hari ini saya menyampaikan profisiat, selamat karena sudah melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu. Artinya tidak ditunda-tunda sampai batas yang ditentukan. Maka sekali lagi saya sampaikan profisiat dan selamat untuk ber-RAT. Ya, walaupun badan hukumnya baru terbit tahun 2021, tetapi bentuk pelayanannya saya kira sudah lama, ya sudah 13 tahun, itu artinya ya sudah banyak pengalaman. Ada 3 hal kewajiban yang itu harus menjadi langganan, ya. Supaya apa? Supaya koperasi kita sehat, anggota sejahtera. Ada 3 hal yang mungkin harus menjadi langganan dan kewajiban. Apa itu? Yaitu 3M. Nah, 3M itu apa? Mungkin dalam pendidikan ini seringkali disebut, yaitu menabung, meminjam, dan apa? Mengangsur. Ya, 3 hal ini saya kira penting. Kalau hanya menabung saja, yaitu sama halnya kita, apa bedanya dengan bank? Nggak ada bedanya, ya. Karena kalau menabung itu kan hanya yang dibutuhkan kan hanya supaya saya untung, iya kan? Padahal kita di koperasi tidak demikian. Di koperasi itu pilar kita, ya ada 4 pilar itu. Pilar kita itu adalah solidaritas. Artinya saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Dan ketika saya membutuhkan bantuan, akan dibantu anggota yang lain. Nah, maka kalau hanya menabung, saya kira itu juga tidak baiknya. Tidak ada bedanya dengan bank. Maka harus menabung, terus kemudian yang kedua tadi apa? Meminjam. Meminjam itu ya langganan, namanya koperasi. Ya harus meminjam, karena uang beredar, adanya uang kalau tidak diedarkan hanya ditabung saja, tidak berkembang. Nah itu artinya ya walaupun mungkin anggotanya sudah sejahtera, tetapi mungkin anggota yang lain belum mensejahterakan. Maka supaya koperasi kita sehat dan anggota sejahtera, saya kira penting itu. Jadi juga jangan lupa meminjam, ya. Tetapi bukan hanya menabung dan meminjam tok terus kemudian tanpa mengangsur. Nah itu juga menjadi masalah. Langsung saja kita akan menyimak pada sambutan berikutnya. Kita akan mengundang Bapak Pujo Wismono selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan juga Perdagangan Kota Surabaya. Boleh kita kasih aplaus untuk Pak Pujo untuk dapat menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Dipersilakan Pak Pujo. Dia juga sampaikan Bapak Ibu selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga Bapak Ibu selaku pemilik
juga pengguna bisa menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat terkait dengan perkembangan daripada CU Raharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak henti-hentinya akan memberikan arahan terkait dengan keanggotaan, pengurus dan pengawas. Bapak Ibu, kami terima kasih pengurus yang sudah sampaikan laporannya kepada kami, sehingga kami bisa mencermati, menelaah perkembangan daripada CU Raharjo. Ini menunjukkan bahwasanya dengan dilaksanakannya RAT ini, CU Raharjo secara kelembagaan dan secara usahanya dikatakan sehat. Secara penilaian daripada Dinas Koperasi dengan skor 75 dengan predikat cukup sehat Pak, nanti bisa ditingkatkan. Dari data-data yang sudah kami cermati, Bapak Ibu selaku anggota juga pemilik terkait dengan partisipasi Bapak Ibu selaku pengguna, dari data-data yang kami periksa untuk tahun 2023 ini belum memenuhi standar. Artinya belum maksimal Bapak Ibu sebagai pengguna. Kalau dilihat dari sebagai pemilik, Bapak Ibu betul-betul sangat berpartisipasi. Dicerminkan dengan banyaknya simpanan-simpanan yang ada di laporan keuangan. Tentunya ini harus dibarengi dengan partisipasi Bapak Ibu selaku pengguna. Bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan jasa pelayanan pada CU Raharjo ini, sehingga dari simpanan yang jenengan kumpulkan sebagai pemilik daripada CU bisa disalurkan jenengan serap sendiri sebagai pengguna. Ini membutuhkan suatu keseimbangan. Ketika dilihat dari laporan keuangan, perhimpunan berhasil dan penyalurannya rendah, maka akan tergerus SHU Anda. Bapak Ibu, untuk anggota selaku pengguna jasa, kami harapkan dengan berhasilnya penghimpunan ini menunjukkan kepercayaan Bapak Ibu kepada CU Raharjo cukup besar. Tetapi untuk mengakses jasanya kurang. Ini diharapkan untuk pengurus bisa membuat program produk-produk pinjaman yang bisa menarik daripada anggota untuk mengakses pinjamannya. Iya, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya sampaikan juga sebelumnya terima kasih atas kehadiran Romo Hardo, Pak Pujo ini banyak sekali berjasa membantu pengurusan legalitas dari KSP CU Raharjo sampai kita legalitasnya semua sudah lengkap ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Sulistiana dari Puskopdit Jawa Timur. Ini dari Puskopdit juga kita banyak disupport sebelum kita mempunyai legalitas ya. Kemudian sebelum saya mulai LPG saya mau jelaskan singkat dulu kenapa kok kita pilih tema RAT pada siang hari ini, koperasi sehat maka anggota sejahtera ya. Koperasi yang sehat itu akan nampak nanti dari laporan keuangannya. Laporan keuangan yang sehat akan menunjukkan secara tidak langsung bahwa tata kelola dari KSP CU Raharjo itu sudah cukup baik ya. Nah, kemudian kalau laporannya baik, tata kelolanya baik, tentu saja anggota itu akan percaya untuk menitipkan uangnya ke KSP CU Raharjo. Nah, kalau laporannya nggak sehat, tata kelolanya kurang, tentu saja tidak tercapai sinergi yang akan menguntungkan anggota. Karena mau nggak mau nanti KSP-nya ngurusi intern terus kan gitu. Jadi kenapa saya ambil tema pada siang hari ini adalah begitu, KSP-nya sehat ya. Dengan tujuan apa? Tujuan yang utamanya, jadi arahnya adalah kesejahteraan anggota. Tapi kita capai dulu dengan cara KSP-nya harus sehat dulu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada segmen berikutnya adalah pelaporan dari pengawas. Kami persilahkan.
Ya, ini hal-hal 4 ini yang selalu kita jadikan sasaran. Berikutnya, Bapak Ibu, Koperasi CU Raharjo telah menjadi anggota Puskodit sejak tanggal 20 April 2021. Ya. Lantas Koperasi CU Raharjo juga sudah memiliki NPWP sejak tanggal 7 Mei. Ya, ini sudah lengkap. 2001 ini adalah masa-masa hadiah luar biasa meskipun di dalam masa pandemi. Jadi masa pandemi kita mendapatkan berkah dari pemerintah sehingga semua secara legal kita sudah bisa teratasi. CU Raharjo juga telah memiliki izin usaha 25 Januari 2022, jadi 1 tahun yang lalu pas RAT kita mendapatkan surat izin usaha. CU Raharjo memiliki anggaran dasar dan rumah tangga sesuai dengan yang sudah kami laksanakan bersama. CU Raharjo telah memiliki peraturan perusahaan dan dokumen kepegawaian. Nah, Koperasi Raharjo memiliki standar operasional SOM dan standar operasional prosedur. Ya, itulah dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh CU Raharjo. Di dalam pelaksanaan acara rapat anggaran tahunan saat ini juga dilakukan pemilihan ketua baru CU Raharjo periode 2024-2027 dengan 2 kandidat, yakni Bapak Agus dan Bapak Tejo. 3 tahun ke depan. Untuk calon yang pertama, paslon pertama adalah Pak Agustinus Kurniawan. Nah, calon paslon nomor 2 adalah Pak Tejo Pradewo. Jadi 60 untuk Pak Agustinus Kurniawan dan 75 untuk Pak Tejo Pradewo. Selamat bekerja Pak Tejo dan Pak Agus juga sebagai wakil ya Pak ya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini kepada CU Raharjo, segenap pengurus dan anggota memberikan sebuah tali asih kepada Bapak Pujo dan Bapak Sulis. Di sampingnya Romo Hardo itu selalu banyak berkat katanya ya. Betul memang yang dirasakan. Reportase Komsos KR melaporkan.